Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai bagaimana mengirimkan email dari Laravel. Ya, jadi nanti kita akan mencoba mengirimkan email dengan menggunakan Laravel, bukan menyediakan layanan email dengan menggunakan Laravel. Ya, jadi ada batasan di sini. Jadi kita hanya akan mengirimkan saja, ya, tanpa bisa membuat inbox di dalam sistem yang kita buat. Nah, Laravel ini sebenarnya sudah menyediakan library yang namanya itu Swiftmailer. Jadi prinsipnya sama dengan yang Laravel gunakan, yaitu menyediakan cara yang bersih, clean code, dan sederhana dalam mengirimkan emailnya. Jadi nanti kita akan buat pun pengirimannya itu akan lebih sederhana dan tidak membutuhkan banyak apa namanya banyak konfigurasi dan lain-lainnya. Laravel dan Swiftmailer menyediakan driver untuk mengirimkan email via SMTP, Mailgun, Postmark, dan Amazon SES. Nah, kebanyakan memang kalau misalkan kita menggunakan layanan email, itu basicnya SMTP. Jadi nanti kita akan menggunakan yang SMTP saja. Untuk yang Mailgun, Postmark, dan Amazon itu menggunakan layanan tersendiri lagi. Ya, layanan khusus email mereka sendiri. Nanti kita akan mencoba praktekkan dengan menggunakan service Google Mail saja. Nah, selain itu Laravel memungkinkan kita untuk memulai mengirimkan email melalui lokal ataupun cloud tergantung dari layanan yang kita pilih. Sekali lagi, saya jelaskan di sini, kita bukan akan menampilkan memindahkan layanan email dari yang email yang kita punya ke sistem yang kita buat, tetapi kita hanya akan mengirimkan email saja dari sini. Ya, kalau misalkan kita ingin membuat layanan email di sistem yang kita buat, artinya kita harus menggunakan API. Nah, sedangkan di sini kita tidak usah menggunakan API karena hanya akan mengirimkan saja. Jadi kita hanya akan membutuhkan user sama mailnya, user sama passwordnya, serta konfigurasi dari port dan hostnya saja. Oke. Nah, kita akan coba setup environment-nya sendiri. Umumnya sebenarnya untuk konfigurasi memang ada di folder konfigurasi, dan untuk yang email, khusus email itu ada di file mailnya sendiri. Sebenarnya semuanya ada di sana, cuma kalau misalkan untuk lebih cepat, kita tidak usah menggunakan yang mail sana. Sebenarnya untuk yang di konfigurasi mail ini, memang value tetap value karena memanggil dengan environment, value yang kita setup di environment, jadi kita bisa langsung ke environment saja. Itu cara cepatnya saja tanpa harus membuka yang mailnya. Nah, kita akan coba lihat terlebih dahulu. Kita coba lihat di sini untuk yang environment-nya. Di sini ada bagian yang mail yang ini ya. Ini masih default. Jadi kita akan coba isi mail mailer, mail host, mail port, mail username, mail password, dan mail encryption dan seterusnya. Ya, nanti kita akan coba isi yang bagian yang ini. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita buka dulu yang konfigurasinya. Ini pun sebenarnya dia nah ini, dia kan mencarinya tetap ke environment. Jadi value-value-nya ini defaultnya tetap ke environment. Jadi kita kalau misalkan mau lebih mudah, memang kita setup yang environment-nya saja. Kalau misalkan yang mau lebih detail ya kita harus di sini aja. Ya. Tapi untuk saat ini kita langsung akses dari environment saja biar agar lebih mudah saja. Oke, sebelum kita akan menggunakannya, kita akan coba install dulu driver Gazelle HTTP biar kita dapat mengirimkan email melalui SMTP ya. Jadi kita coba install menggunakan Composer. Di sini saya belum menginstal, saya coba lihat di Composernya dulu. Gazelle HTTP ini sebenarnya sudah ada ya. Gazelle HTTP yang Gazelle yang ini. Ya, jadi sebenarnya sudah tidak usah. Tapi kita coba install aja. Composer require Gazelle HTTP. Yang terbaru ini juga jadi 7.3 ya.
Oke, sudah selesai. Kita coba. Nah, nantinya kita akan coba menggunakan Google Mail Service. Jadi kita dapat sebenarnya sih lebih ke meminjam ya, meminjam layanan untuk mengirimkan email menggunakan layanan Google Mail ya. Layanan ini dikirimkan dengan menggunakan SMTP melalui port 465 dengan enkripsinya SSL. Ada beberapa tahapan sederhana yang dilakukan sebelum dapat menggunakan layanan Google Mail ini ya. Agar dapat menggunakannya kita harus ada sedikit konfigurasi di sini ya. Kita mengubah, sebenarnya lebih ke mengubah security dari layanan Google-nya. Di sini saya ada email punya saya sendiri. Nah, untuk merubahnya tahapannya, kita yang di home yang ini sebelah kanan, kita klik aja. Dan di sini ada manage your Google account. Kita klik. Nah, sebelah kiri di barnya itu ada security, kita pilih. Lalu kita ubah akses less secure app access-nya. Kita turn on kan. Kita turn on kan. Oke. Nah, tetapi kendalanya gini. Sebenarnya kalau misalkan kita turn on kan untuk yang less secure app access, application access, itu sebenarnya mengurangi tingkat security-nya. Artinya dengan menggunakan mengaktifkan fitur less secure app access, artinya kita akan memberikan akses kepada aplikasi yang lain untuk menggunakan layanan ini. Sebetulnya seperti itu. Artinya nanti untuk yang username sama password pun itu dari Google account kita, ya. Jadinya maka di sini tidak direkomendasikan sebetulnya. Tapi untuk mencoba itu silakan. Tapi kalau misalkan nanti ke depannya kalian mau pakai, sebaiknya jangan pakai email yang primary kalian, ya. Artinya untuk sebuah sistem tertentu kita bikin sebuah aplikasi, kita pengen bikin dari layanan Google, ya bikinnya ya bikin baru aja. Ya artinya bukan primary kalian. Ya, kalau misalkan kita mau di hosting aplikasinya, kita menggunakan layanan email dari hosting tersebut. Ya, itu bisa daripada menggunakan layanan Google sendiri. Ini langsung ada notifikasinya ya. Oke, biarkan aja. Oke, setelah itu ini sudah. Nah, untuk konfigurasinya, berarti di sini tinggal kita setup environment-nya. Kalau misalkan kita menggunakan Google Service, berarti yang mail host-nya berarti smtp.googlemail.com. Kita lihat di sini. smtp.googlemail.com, portnya 465. 465, username-nya tadi saya gunakan Finasa for Education, lalu passwordnya ini saya tidak akan tampilkan ya. Mail enkripsinya SSL, lalu mail from address-nya disamakan aja. Mail from app name-nya saya ngambil dari sini ya. App name Rafael kelas MR misalkan. Oke. Nah, cukup seperti ini. Ini nanti passwordnya diisi dengan password email kalian ya. Harus dengan email kalian. Jadinya saya tidak tampilkan. Jadi dibiarkan aja dulu. Nanti saya akan coba aksesnya. Oke. Setelah itu, selanjutnya kita akan menggenerate mail labels. Ini artinya itu adalah kelas saat kita mengirimkan emailnya. Artinya kelas yang dibuat untuk mengirimkan email. Jadi sebaiknya untuk satu peruntukan email itu dibuatkan per kelasnya, ya. Artinya kalau misalnya kita membuat notifikasi, email notifikasi ataupun email pemberitahuan yang berbeda dengan notifikasinya, jadi kita buat masing-masing. Jangan dibuatkan satu mail labels untuk semua keperluan, ya. Sebaiknya digunakan satu, ya. Jadi satu keperluan, satu pengiriman email untuk satu mail label sendiri. Untuk membuatnya kita bisa menggunakan perintah artisan make mail lalu test mail. Nah, ini kelas mailnya ya. Jadi kita akan coba kelas nr mail saja. Kita coba php artisan make mail. Ini saya buat.
file is invalid, file pas sebentar. Oh iya, environmentnya nggak boleh ada spasi. Nah, mail create successful, dan kelas mail tersebut akan digenerate di folder app. Nanti ada folder mail. Ya, kalau misalkan baru pertama kali dia akan muncul, tapi kalau misalkan belum pernah menggenerate kelas mail labelsnya, ini folder ini tuh nggak akan ada, karena dia sifatnya itu adalah optional atau tambahan menggunakan library yang dari yang lainnya. Kita buka, ini kelas nr mailnya. Oke, nah ini kelasnya, kelas nr yang akan kita kelas mail label yang akan kita gunakan nanti untuk mengirimkan emailnya. Ya. Pembuatannya hampir sama seperti kita membuat komponen sebetulnya. Jadi ini strukturnya itu dari sini. Tapi kalau misalkan untuk isi emailnya, kita nanti akan menggunakan view untuk mengirimkan konten dari email tersebut. Ya. Saya aktifkan lagi dulu. Oke, kita lihat pembahasan dulu sebelum kita beralih ke yang lainnya. Nah, untuk mengkonfigurasi sender ini sebetulnya ini bisa dilakukan di kelas mail labelsnya atau di environmentnya. Tadi kita mengisi environmentnya sudah ada mail from ya. Itu kalau misalnya kita sudah isi, sebaiknya nggak jadi masalah kalau misalnya kita isi di dalam mail labelsnya. Karena sifatnya kalau misalnya kita mengisi di environment ataupun dari config, itu sifatnya itu jadi global ya. Artinya kalau misalkan kita mengirimkan email dari sistem tersebut, yang pengirimnya itu adalah yang kita ngambil data dari yang global tadi, dari environment ataupun dari konfigurasinya ya. Tapi kalau misalkan kita pengen mengirimkan satu email tetapi pengirimnya berbeda, itu silakan. Berarti kita menggunakan yang namanya return this form. Seperti ini. Form. Nah, seperti ini. Anggaplah nanti kita tadi gunakan Piensa for education@gmail.com seperti ini ya. Ini kita nanti akan buat email saja deh, email saja. Ini nanti mengambil dari view ya. Nah, seperti ini, Piensa for education@gmail.com. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya oh ya, kita pun di sini bisa menggunakan subjek ya, bisa menambahkan subjek misalkan tes email mau menambahkan CC ataupun BCC, ini nggak jadi masalah, itu bisa langsung di dalam build-nya yang ini ya, karena saya tidak akan menggunakan, jadi cukup dari from saja ya, ini cukup subjek email. Oke. Nah, kita akan coba langsung membuat isi kontennya. Karena di sini menggunakan view, artinya kita buat dulu view-nya. View-nya itu ada di resources, view. Nanti saya buat di sini namanya email.blade.php. Saya tetap akan menggunakan Blade ya. Nah, di sini sifatnya dokumen HTML, karena sebetulnya untuk yang email dari sistem, kalau misalkan kalian pernah mendapatkan email dari sebuah layanan, entah itu layanan website atau apapun itu, biasanya kan terlihat rapi, itu biasanya dibuat dari HTML, basicnya tetap HTML. Kalau misalkan basic text itu nggak akan bisa serapi itu. Jadi untuk membuat mainkan email pun kita akan buat menggunakan HTML. Kita akan coba saja di sini. Ini percobaan mengirimkan email. Sudah. Ini percobaan mengirimkan email. Nanti kita akan buat di sini controllernya. Public function send email. Oke.
Blade sudah kita view sudah kita buat. Oke, saya akan coba langsung mengirimkan email aja dulu ya untuk tes. Nah, untuk mengirimkan email itu tetap kita harus memanggil fastdash-nya dulu, fastdash mailnya, lalu kelas kelas mail labelnya ya. Yang pertama kita panggil dulu untuk yang use kelas mailnya support fastdash. Lalu untuk kelas mail labelsnya tadi itu mail kelas nr mail. Nah, seperti ini. Ini cukup. Sebentar, saya lupa di sini tuh model file sudah ada. Oke. Nanti saya akan coba menggunakan model file ya untuk mengambil datanya. Nah, setelah kita buat seperti ini, lalu kita akses mengirimkan emailnya, kita bisa menggunakan fungsi mailnya, mail to. Ini artinya to itu adalah nanti email tersebut dikirim kemana, lalu kita send ini itu adalah kita akan mengirimkan mail labels yang mananya ya. Nah, kita akan buat mail to, saya akan coba akses ke email saya aja. Lalu send new kelas nr mail. Oke. Jangan lupa ininya di akses. Saya buat send email aja. Coba kontrol kelas tadi itu send email. Oke, sudah kita buat. Nah, kita akan coba akses di sini. Send email. nr from. Oh iya. Ini bukan from, tapi from. Sedikit typo. Ini lagi proses. Sambil kita lihat. Oke, saya akan coba ganti konfigurasinya karena sebetulnya sepertinya saya ada masalah dengan koneksi dari Google-nya. Mungkin ada konfigurasi yang salah atau kurang kayaknya. Sepertinya langkah-langkahnya tadi sudah tepat, tapi kayaknya ada beberapa yang harus konfigurasi lagi. Tadi saya coba udah two factor authentication sudah bisa, password sudah bisa, cuma sepertinya masih ada yang salah di dalam konfigurasinya. Nah, sekarang saya coba menggunakan layanan email dari yang hosting yang saya punya. Ini layanan yang saya punya. Jadi saya gunakan Hello Playground, dari yang Playground ini Informatika 2021 bla 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 dan seterusnya. Nah, ini konfigurasinya hampir sama, cuma hanya beda hostnya, username sama password, sisanya tetap sama ya. Nah, setelah tadi saya refresh, tadi dikirimnya itu ke Vincent for Education. Nah, harusnya di ini ya, kita refresh. Ini belum muncul, masuknya ke spam. Nah, ini department spam, harusnya ada ke inbox ya ini. Nah, ini ada @gmail.com via playground.com. Ini saya kayaknya namanya masih tetap sama ya. Sebentar, from addressnya, oh iya, di dalam kelas nr-nya yang ini ya, jadinya anggap sebagai spam karena berbeda dengan pengirimnya ya. Tadi itu saya buat
kita samakan saja biar tidak dianggap sebagai spam. Dan kita coba kirim lagi, refresh. Does not comply. Oh iya, refresh. Kalau misalkan kosong seperti ini berarti dia berhasil sebetulnya, karena tadi di dalam kontrolnya pun itu kita tidak melakukan apapun ya. Jadi harusnya sudah muncul email barunya. Refresh. Nah ini, hello playground, tetap ini tes email. Ini percobaan menggunakan email dan ini sudah berhasil ya. Itu salah satu cara untuk menggunakan email secara sederhananya ya. Lalu selanjutnya kita akan mengirimkan beberapa data yang biasanya kan kalau misalnya kita menggunakan email dari sistem itu ada notifikasi dan ada data yang dikirimkan ya. Jadi data yang dikirimkan kita akan menggunakan dari kelas mailable dan dikirimkan ke view-nya ya. Data nih ini. Nah, di dalam kelas mailable-nya kita akan coba menggunakan karena di sini ada data flight, kita akan coba menggunakan data flight yang ini. Nanti kita akan coba tampilkan di dalam emailnya. Ya. Yang pertama di dalam kelas NR-nya, di dalam mailable-nya, saya akan coba manggil model saya dulu. Karena di sini saya udah ada ya. Nah ini model flight. Jadi silakan saya akan coba memanggil data yang dari kelas flight-nya ini. Kalau misalkan dilihat, kita coba lihat dulu. Data flight-nya yang ini ya. Ini data flight-nya. Nanti di sini ada name, airline, sama description. Kita akan coba menampilkan name, airline, sama description-nya aja. Nah, di sini kita buat sebuah variabel yang sifatnya public untuk menyimpan semua data yang dipassing dari model tadi. Slides saja deh. Oh ya, ini satu penerbangan saja yang akan saya buat, itu satu penerbangan. This flight, this flight ini adalah variabel public yang ini kita assign menjadi variabel flight yang sudah kita assign dari yang sini. Artinya saat kita membuat ini di construct, nah variabel ini sifatnya dia menjadi global. Nah jadi kita bisa langsung pakai di dalam emailnya ini. Ya. Kita lihat di sini, flight sudah. Nah, tinggal kita langsung akses di controllernya. Kita coba panggil dulu. Flight sudah ada. Flight sama dengan flight. Saya akan coba find saja. Saya tidak akan menemukan semua, tapi yang ID 2 aja ya. Kita coba yang ID 2. Tadi itu flight. Nah, sudah, tinggal kita tampilkan di emailnya. Akan coba nama, flight name, yang ini description ya, description. Setelah description itu airline. Nah, cukup seperti ini aja dulu. Kita langsung kirimkan datanya. Kita coba. Tidak ada error apapun di sini. Kita lihat datanya, emailnya. Nah ini ada, terus email, dan ini datanya sudah terkirimkan. Ya, jadi datanya sudah disesuaikan dengan yang sudah dipasang di dalam kelas mailable yang tadi. Ya, itu caranya bagaimana kita mengirimkan data melalui email tersebut, melalui kelas mailable.
Selanjutnya, oke, sebelum ke attachment, di sini saya akan memperlihatkan. Nah, untuk yang to ini, sebenarnya ini bisa kita langsung mengirimkan ke beberapa kontak atau ke beberapa kontak email. Nah, variabel di sini parameternya itu bukan hanya string, tapi juga kita bisa menggunakan array. Kalau misalkan kita akan mengirimkan langsung ke banyak. Misalkan yang ini, server education, saya akan coba mengirimkan ke semua email saya. Satu lagi, Pandi. Yang to-nya berarti kita kirimkan ke kontak ya. Artinya semua kontak ini akan dikirimkan secara sekaligus ya. Kita coba kirimkan, refresh, kita lihat hasilnya. Ini ada. Nah, coba lihat di sini di to-nya itu, kalau dilihat itu to-nya langsung ke semua kontak yang sudah tadi kita sediakan ya. Artinya seperti broadcast, satu email di broadcast ke banyak atau satu ke n lah ya. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita tidak ingin membroadcast seperti ini? Artinya to ini bukan langsung ke semua kontak yang kita sediakan, tapi walaupun kita punya kontak yang sudah sediakan, tapi emailnya tetap dikirim satu persatu ya. Istilahnya kalau ini kita tetap dikirimnya langsung ke banyak seperti ini. Itu bisa kita lakukan, tetapi di sininya kita harus menggunakan yang namanya for each ataupun pengulangan sebetulnya ya. Kita bisa melakukan pengulangan, saya gunakan for each aja. Seperti ini. Kita gunakan value. Nah, untuk yang mail yang ininya kita lakukan di sini, dan ini bukan kontak tapi jadi value seperti ini. Nah, artinya kalau yang tadi yang kita kontak di sini itu kita melakukan hanya menggenerate atau menjalankan mail labelsnya cuma satu kali. Cuma makanya tadi yang ini langsung istilahnya seperti kita melakukan broadcast ya. Cuma kalau yang ini karena kita menggunakan for each, artinya kita akan menggenerate atau menjalankan mail labelsnya itu sebanyak dari data yang kita punya. Artinya di sini ada kontak ya, berarti kita menggunakan 3 kali. Kita tidak 3 kali pengulangan. Berarti kelas NR ini kita dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Nah, kita coba lihat bedanya. Kita lihat di sini, kita refresh. Nah, ini sudah ada. Kalau dilihat, nah, kalau tadi banyak kan broadcast, tapi kalau di sini enggak. Jadi di emailnya tetap dikirim ke satu per satu orang, bukan sifatnya broadcast seperti yang tadi yang ini. Ya, kalau ini kan broadcast. Nah, jadi tergantung nanti mau dikirimnya seperti apa. Mau dilakukan pengulangan, misalkan kalau misalkan pengennya satu persatu ke emailnya ke pribadi satu persatu, atau mau di seperti broadcast satu email ke semuanya secara langsung ya. Jadi itu tergantung dari cara pengirimannya nanti ya. Cuma untuk yang mungkin untuk yang for each ini itu agak membutuhkan banyak waktu karena dia menggenerate atau memanggil kelas mail label ini secara 3 kali, tergantung dari banyaknya. Kalau contohnya 3 kali berarti dia menggenerate 3 kali. Tapi kalau misalkan ternyata yang generate-nya banyak sampai 100 ya mungkin dia melakukannya sebanyak 100 kali. Jadinya agak membutuhkan waktu ya. Jadi agak lambat sedikit. Oke, selanjutnya kita akan coba mengattach attachment atau mengirimkan file ya. Kita akan coba mengirimkan file dari emailnya ya. Untuk mengirimkan file kita menggunakan fungsi attach. Di sini berarti di kelas mail labelnya ya. Di kelas mail labelnya kita tambahkan attach seperti ini. Ya. Saya akan coba dulu cari dulu filenya, apakah ada file di sini ya. Yang public nggak ada. Storage. Saya akan coba pindahkan filenya dulu ya.
Oke, di sini saya sudah menambahkan file. Saya coba ganti namanya saja biar lebih mudah dalam ininya, dalam pemanggilannya. Invoice. Ini file baru PDF yang kita akan kirimkan. Nah, di sini kalau misalkan mau mengirimkan file itu menggunakan tidak menggunakan aset, fungsi aset. Biasanya tidak akan berhasil, tapi kita menggunakan yang namanya public path ya. Di sini kita gunakan public path, fungsi public path untuk mengambil keseluruhan path yang publiknya. Lalu invoice.pdf. Karena kita langsung ke sini. Karena yang public path ini dia langsung mengakses ke public. Ya. Karena saya belum menggunakan yang storage-nya belum aktif, jadinya kita langsung akses ke yang publiknya saja. Lalu biar nggak terlalu banyak dikirimkan, saya akan aktifkan yang ini. Ini hanya untuk percobaan, jadi tidak akan mengirim semuanya ya. Oke, saya coba refresh. Oke, tidak ada error apapun, berarti sudah berhasil seharusnya. Kita lihat, refresh. Nah, ini sudah ada, dan ini filenya sudah ada, sudah bisa ke attach ya. Nah, ini kan namanya invoice, artinya nama file ini pun bisa kita ubah ya. Kita bisa menggunakan pada parameter keduanya itu mengubah nama filenya. Kita menggunakan key s dan min-nya itu untuk tipe aplikasinya atau tipe dari file tersebut yang kita kirimkan ya. Berarti di dalam kelas nr-nya kita tambahkan variabel kedua dengan menggunakan array. Yang pertama s, yang kedua itu adalah main. S-nya saya akan ganti file attach aja ya, .pdf. Lalu min-nya itu application is miring pdf. Oke. Nanti kita akan coba lihat hasilnya. Kita refresh lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, ini tadi bukan lagi jadi invoice, tapi filenya jadi file attach. Walaupun sebenarnya filenya sama, cuma namanya jadi berbeda ya. Itu cara-cara untuk mengirimkannya. Jadi tadi kita sudah mengirimkan data melalui emailnya, mengirimkan attachment dan lain-lainnya. Jadi pokoknya untuk tampilan itu balik lagi ke kemampuan kalian dalam mendesain layout dan tampilan dalam view-nya ya. Kalau misalkan terserah mau pakai header, mau pakai gambar atau apapun, itu silahkan tinggal diatur di dalam view-nya. Tinggal diatur di sini ya. Kalau misalkan mau pakai gambar sebaiknya tidak menggunakan aset, tapi sama menggunakan public path yang tadi ya. Atau misalkan bisa storage, kalau misalkan mau akses ke storage bisa langsung ke storage path-nya ya. Hindari, sebaiknya jangan menggunakan aset, biasanya itu tidak akan muncul ya. Jadi kita bisa menggunakan public path yang tadi. Ini sudah, sending email tadi sudah, ini looping over juga sudah, tadi sudah kita lakukan. Nah, ini ada satu hal lagi untuk yang rendering. Jadi rendering ini adalah percobaan pengiriman email, tapi kita pengen tahu hasilnya itu seperti apa sih tanpa kita mengirimkan email tersebut ya. Artinya kita tampilkan di dalam browser ya. Kita gunakan new kelas nr mail flight dan kita gunakan fungsi render seperti ini ya. Artinya nanti saat kita akses itu bukan mengirimkan, tapi menampilkan di dalam browsernya dulu. Artinya kita melakukan pengetesan apakah datanya sudah sesuai atau tidak ya. Jadinya tidak dianggap spam karena kita terus mengirimkan email percobaan tampilan seperti ini ya. Jadi kita hanya mengirimkan saja. Dan di sini pun kita bisa langsung kelihatan hasil tampilan dari CSS-nya. Misalkan di sini saya tambahkan background-nya ya. Background yellow misalkan. Kita lihat. Nah, ini background-nya pun sudah jadi warna kuning. Jadi tampilannya ini sudah sesuai dengan CSS yang kita buat dari view-nya ya.
Previewing pun sama. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara mengirimkan email. Tadi ada sedikit koreksi mengenai bagaimana menggunakan Google Service ya. Jadi ada beberapa, jadi tidak semudah kita membuat apa namanya, mengubah Less Secure App, tapi ada beberapa tahapan ya. Saya agak lupa, biasanya langsung yang menggunakan two factor authentication pun itu tetap masih nggak bisa. Ya, kayaknya ada beberapa yang lupa saya konfigurasi. Jadinya saya tadi gunakan layanan email dari yang hosting yang saya punya, jadinya tidak terlalu banyak security yang dibutuhkan, jadinya bisa langsung digunakan ya. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan. Kalau misalkan ada yang mau tanyakan, silakan bisa kontak saya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.